korban penganiayaan itu tidak menjadi arti dibanding dengan waktu itu kita membawa ke rumah sakit. Padahal BPJS ada. Gitu loh Pak. Bapak tuh kenapa nggak dewasa sama sekali? Puyeng Pak ngelihat kakak di Ya bukan. gitu, lupa, Pak. Urusan puyeng sih Ya. puyeng. Tetapi ya Bapak menyesali hari ini juga nggak ada makna Pak. Orang udah meninggal. Tetapi dalam pandangan saya adalah sikap kedewasaan Bapaknya nggak ada sama sekali. Punya adik, kakak punya kakak, udah luka parah, digebukin orang, tidak dibawa ke rumah sakit. Bapak nggak punya inisiatif sama sekali bawa ke rumah sakit. Jadi saya Pak waktu itu teh ya kalau mau dibawa ke rumah sakit, mau di rumah sakit saudara nggak ada, lapor saya sudah mau lapor udah larut malam Pak waktu itu teh Pak. Kan Pak, kan besoknya minggunya bisa Pak. Nah, besoknya saya sudah itu saya jam 9 nengok Pak ke rumah. Nah saudara nengok dia teh di bangun gitu. Udah sehat belum dia teh merem aja Bang nggak. Ya udah pingsan pasti yang kena kepalanya. Ya, pingsan gitu. Nah saya udah itu Pak jam 10 ngegroin cucum cenah ka dieu arek ka mana? Ingat cenah arek ka Adi cenah ingat ka lanjek maneh cenah ka Jamaras yang minta beas jangke cenah yang muka da emak bawel wae. Itu entong jeung pan boga nu karasa keur rieut. Neke cenah ingat maksakeun gitu. Duka dongkapna tabu sabaraha di kaditu nama. Jadi minta tuh masih sempat jalan lagi. Pergi lagi ke kampung Jamaras Desa Sarampan kurang lebih 2 kilo. Jalan kaki. Menemui adik kakak saya minta beras. Iya, minta beras ke saudaranya. Artinya masih saudara. Masih saudara, adik saudara. Nah, itu kan masih bisa. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Nah, sesudah itu, Pak, dugi ka bumi cenah saurna teh aya nu nganyahoankeun cenah. Pertanyaan berikutnya adalah Babin Kaptibas tahu nggak di situ desa itu ada Babin Kaptibasnya? Ada Babin sama sanya? Tidak tahu ada. Sahabat tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa Bapak tidak sampai di pusatnya Pak dianggap udah mungkin udah beres. Dan kenapa Bapak juga nganggap orang digebukin dianiaya tidak berproses? Soal nanti laporan teh apa asukan kita ngalongok Bapak mah PRT mah. Nya langsung kaki dua hungkul ke Abah gitu ke Pak RW langsung. Ya nu digebukna teh ditingali. Henteu da jam 12 ya. Pas dugi ka enjing teh nah amang kitu teh masih kena cara. Enggak, pertanyaan saya adalah dari mana orang digebukin disimpulkan kemudian dianggap damai? Karena miskin. Terus bukan karena orang miskin terus lantas mau dibiarin. Orang dianiaya karena miskin biarin aja. Ya kenapa Bapak sebagai RT juga tidak ada inisiatif? RW-nya mana? RW-nya kan sakit. Sakit. Ada mana itu? Pak Kades punya grup WA nggak di desanya? Ada, lengkap Pak. Nah terus kita apa ini tidak tahu? Ya karena tidak peka. Kenapa? Karena kita itu menganggap kalau orang miskin digebukin itu biasa. Beda kalau orang kaya, beda kalau anak pejabat. Karena kita mindset pikiran kita nih dari mulai RT sampai di desa itu nganggap rakyat tuh sepele, tidak besar. Kan ini pelajaran bagi semua, bagi orang Jawa Barat. Aparat di bawah. Saya ini baru tahu kalau muncul di media sosial. Kalau nggak muncul di media sosial, gimana saya tahu? Ini kan orang miskin digebukin biasa. Kan setelah ini baru ribut. Apa tidak malu Bapak? Bapak, Pak Kades, semua. Saya bahkan gubernur itu dulu sudah memberikan surat edaran pada bupati, pada wali kota, pada camat, sampai desa kalau nggak salah. Bikin tempat pengaduan warga. Ya kan Pak? Tapi kan tidak ada satu desa pun yang melaksanakan. Kan numpuk di sini, di gubernur. Semua hal numpuk di gubernur. Kenapa? Karena yang di bawahnya tidak menjalankan apa yang diinstruksikan. Menganggap masalah itu sepele. Gitu loh Pak. Kan numpuk di sini tiap hari orang lapor. Tuh sekarang numpuk tiap hari. Kan tapi tidak boleh begini terus. Artinya bahwa kesadaran kolektif
orang memimpin itu harus kuat. Tidak bisa hanya di saya, di semua orang di Jawa Barat harus punya kesadaran kolektif. Gitu, termasuk Bapak juga nggak peka pada saudara sendiri. Saudara sakit, dia habis digebukin, Bapak tidak ngapa-ngapain juga. Harusnya kan RT lapor polisi. Bapak nggak lapor. Minimal lapor kades. Bapak nggak lapor kades. Kan harus lapor. RT itu Pak, RT RW 1 kali 2 kali 24 yang harus lapor. Apapun yang terjadi itu wajib diketahui publik. Saya jujur aja sebagai gubernur marah. Kenapa marah? Di Jawa Barat ada peristiwa seperti ini akibat kelalaian pada tingkat level yang paling bawah. Kan sekarang mah gampang. Kalau mengalami kesulitan kan tinggal lapor gubernur. Lapor gubernur kan gampang muncul di media sosial, tempat pengaduannya ada, di gedung sate ada, di sini ada. Kan gampang. Di situ juga bupatinya saya lihat kan aktif. Kemarin juga datang. Iya, tapi kan Bapak kan tahu di Cianjur ada orang yang kepepet motor Harley, kakinya patah. Kan kita datengin, kita bantu asal saya muncul di media sosial tahu, saya tanganin. Nah, ini kan taunya sudah meninggal. Coba kalau taunya hari Minggu ada warga digebukin, tolong Pak Gubernur bantu proses hukumnya. Itu Pak, malu Pak. Bukan aja malu sebagai umat Islam. Bulan puasa, orang ngambil walu buat buka digebukin. Meninggal, dan pada saat sampai meninggal dia tidak ada pengobatan. Dosa Pak. Bapak juga sama sebagai saudaranya. Digebukan cicing, nges digebukan tadi dibawa ke rumah sakit acan. Gitu. Ayo ngomong ke media sosial ngewani. Ngesna. Kan ngomong Bapak di media sosial pinter. Ngesna. Bapak ngomong di medsos kapan itu? Kemarin di rumah sakit kan. Hari Senin. Dibawa ke rumah sakit setelah meninggal? Udah meninggal, dari otopsi. Karena ngomong di medsos. Iya. Masih Bapak tuh. Kalau menurut saya sih Bapak ke ibu Bapak aja tamelar. Gitu loh. Ya saya jujur aja ngambek. Boleh menambahkan? Ya Pak. Terima kasih. Saya nanya Bapak, ada ronda nggak? Ada. Kenapa ronda nggak lapor? Fungsi ronda berjalan nggak? Karena berjalan. Kak Kadus juga sama saya sering kontrol. Terus? Kalau untuk ronda. Kenapa Bapak sebagai kepala desa tidak bisa mengetahui peristiwa ini? Sebetulnya Bapak ini RT-nya baru 2 bulan. Karena RT yang lama mengundurkan diri, jadi diganti Bapak ini. Tapi di WA, grup WA RT, kita selalu, kan kita juga ada tarling, tawekerling, tapi belum sampai ke daerah itu karena terakhir karena RW-nya RW 6. Jadi kalau RW 1, Kadus 1, Kadus 2 sudah berjalan sekarang, sudah sampai. Dan menambahkan Pak Gubernur, almarhum itu kami dulu jadi Babin Kamtibmas di sana. Kami mantan polisi. Dulu memang pernah terjadi sama ngutil. Jadi dia tidak langsung proses hukum karena dulu kurang 100.000. Jadi hanya bawang waktu saya jadi Babinmas dulu. Babinmas di Desa Talaga. Bawang kurang lebih 3 kilo. Dijual 2 kilo, 1 kilo ada dibagiin ke tetangga. Pertama itu. Kedua, ngambil singkong sampe. Dia juga sama cau nilainya kurang 100.000. Jadi itu didamaikan antara yang punya dengan si tersangka. Jadi bikin pernyataan saja, tapi dinyatakan jadi bahwa dia pernah nyuri pisang, pernah nyuri sampe, pernah nyuri bawang. Artinya mencuri sudah menjadi kebiasaan bagi hidupnya. Ya. Sama dengan yang kasus waktu di Kasomalang waktu itu. Kebiasaannya waktu itu nyuri ayam. Gitu loh. Meninggal juga digebukin. Pak Cucum juga karena dulu aktif di Karang Taruna, anggota Karang Taruna Pak Cucum itu. Saya sering pada waktu itu saya menjadi Babin Kamtibmas,
setiap ada permasalahan kami tolong beri laporan supaya bisa ditindaklanjuti. Namun ya termasuk kepada RT, semua perangkat desa kadus termasuknya yang berdekatan dengan RT RW, selalu saya tiap pagi itu menyampaikan seperti itu. Namun karena Pak RT ini baru 2 bulan dan kebetulan selama bulan puasa ini tidak ada rapat-rapat untuk disampaikan gitu. Jadi Pak RT ini baru kedua bulan baru bulan puasa ini. Jadi Pak RT baru gitu. Mungkin belum ada pengalaman. Enggak, saya gini loh Pak, kan desa itu kecil. Betul. Bapak apalagi Bapak mantan polisi, Babin Kamtibmas. Kok kenapa Bapak sampai tidak mengetahui peristiwa ini? Yang tidak ada yang melaporkan. Tidak sama sekali, saya tidak tahu. Begitu saya ditelepon Pak Kadus, saya habis dari masjid jam 4, saya langsung datang. Dan semua tersangkanya juga saya datangi. Dan Pak Daman juga sebagai RW-nya saya datangi. Udah. Ya, ini kan saya menyesali itu adalah ketika selesai dianiaya tidak Iya. dibawa ke rumah sakit Itu itu ya, aja. saya juga sama menyayangkan seperti itu Kalau kepada dibawa Pak ke rumah Cucum, sakit kenapa gitu. aja, tugas kita sebagai aparat negaranya sudah dilaksanakan. Karena ini tidak dibawa ke rumah sakit berarti kita tidak menjalankan tugas. Saya juga makanya Pak RT, Pak RW kok nggak lapor? Lapor sekarang kan nggak usah ujuk-ujuk lapor kan? WA. Betul. Ada grup. Ada grup. Ada grup. Ya, ada. makanya. RT RW ada grup. Tinggal ada peristiwa ini. Pak Cucum juga tahu. Sekarang nomor apalagi saya. zaman viral. Nu labu wae di TikTok-keun. Ayo nama. Pak Dede. Pak Dede. Kunaon teu Pak Dede? Lajak aing digebug lajak aing gebogan Pak Dede. Itu tuh gitu. Ya udah, usah dah. Kita gaduh HP, Pak. Hah? Kita gaduh HP. Ya bisa ngomong atuh ka saha? Ah, kepekaan Bapak eueuh pisan. Saya meningali eueuh pisan, peka-pekaan anak eueuh pisan. Memang Pak dia itu beda rumah tapi berdempetan. Oke, sekarang ibu itu usianya berapa? 99. Baru 99 tahun. Kelahiran 1927. Izin Pak. 99. Sekarang yang nanganin tahlil siapa? Di masjid Pak, kemarin saya dihitungkan di masjid karena kalau untuk di rumah pertama kecil, kedua Ya udah nanti saya nitip 40 juta untuk biaya hidup ibunya, nggak usah buat tahlil lah, ya. Ya, siap. Untuk biaya hidup ibunya. Gitu loh. Biaya hidup ibunya dibentuk rekening aja. Ya, nanti tiap bulan ibunya boleh ngamis 1 juta, kan 99 tahun. Ya. Ya. Kalau di Pulau Asarama kan sudah meninggal ya. Kalau di Lemur harus ada selamatan aja. Gitu. Itu sekarang yang jadi tersangka siapa aja? Satu aja itu karena yang menukulin cuma 1 orang. Oh, yang mukulinnya aja yang tersangka. Iya, yang tersangka betul. Ya itu Pak. Jadi saya mah agak emosi Pak. Agak emosi sebagai gubernur. Saya malu ada peristiwa ini terjadi di Jawa Barat. Gubernurnya saya. Itu loh Pak. Dan kemudian tidak sempat jajaran yang paling bawah membawa ke rumah sakit. Itu aja. Makanya saya undang gitu ya. Dan kebetulan Pak Gubernur pada waktu saya datang ke sana sudah meninggal. Saya kumpulkan keluarganya dan juga sepakat pada waktu itu melaporkan ke polisi. Langsung saya telepon Kapolsek. Oh, iya. Langsung datang. Itu juga. Namun kalau memang ya sebelumnya itu tahu digebugin mungkin Ya, saya juga. kan kalau bagi saya mah Ini juga driver ambulan. peristiwa tersangkanya Iya. sekarang bagi saya tidak ada arti karena Tidak ada nyawanya arti. sudah tidak ada. Orangnya Gitu loh tidak kalau ada. saya gitu loh. Kalau saya kan bisa. Ya udah nggak apa-apa. Dan nanti kasih dalam bentuk tabungan. Jadi saya menyampaikan bela sungkawa dan rasa menyesal. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, Amin. dan ditempatkan di tempat yang mulia, Amin ya Allah. menjadi ahli kubur, Amin ya Allah. yang ahli kebaikan, ahli surga. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.